Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sebelum kita melangkah di hari yang baru, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dan kita akan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar ya Bapa bahwa kami butuh firman-Mu yang akan menopang kami, membimbing kami di sepanjang hari ini. Itu sebab kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Bekerja berkarya bahwa kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kejadian 12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbanti di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Mezbah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tokoh di dalam Alkitab yang mendirikan mezbah adalah Abraham. Beberapa mezbah yang didirikan oleh Abraham dapat kita lihat di dalam Alkitab. Yang pertama, mezbah di Sikem didirikan oleh Abraham. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Kemudian mezbah dekat Betel, Kejadian 12 ayat yang ke-8. Mezbah di Hebron, Kejadian 13 ayat yang ke-18. Dan mezbah di Gunung Moria, Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lewat mezbah yang didirikan oleh Abram atau Abraham, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar Abram belajar mengutamakan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram. Kemudian ayat yang ketujuh, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah pribadi yang mau mengutamakan Tuhan. Hal ini ditunjukkan oleh Abraham lewat bagaimana ia rela meninggalkan negerinya, yaitu Ur Kasdim. Ia rela meninggalkan kenyamanannya pergi ke negeri yang belum ia ketahui. Dia sendiri belum pernah pergi ke sana dan belum pernah mendengar hal itu. Tetapi demi memenuhi panggilan Tuhan, Abram rela meninggalkan negerinya. Abram rela meninggalkan kenyamanannya. Ini merupakan satu bukti bahwa Abram adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Dan setibanya di Haran, Abram tidak mendirikan rumah. Dan setibanya di Sikem, Abram tidak mendirikan rumah. Tetapi firman Allah mencatat ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya apa? Abram mencari Tuhan lewat mendirikan mezbah sebagai bukti bahwa Tuhan yang terutama di dalam hidupnya. Abram mendirikan mezbah sebagai bentuk ketergantungannya kepada Tuhan. Lewat mezbah yang didirikannya, ia menunjukkan bahwa
ia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Mezbah menjadi pilihan pertama, hal yang harus ia lakukan setiap kali ia tiba di satu tempat. Ini menjadi bukti bahwa Abram mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dengan kita yang ada saat ini? Siapa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan saya dan saudara? Siapa yang kita utamakan? Siapa yang menjadi terutama di dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Khususnya di hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, maukah kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Dan yang kedua, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Abram memiliki iman yang teguh. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ada kalimat yang berbunyi, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun di Haran, sekalipun di Sikem dan dekat Betel adalah tempat di mana orang-orang yang ada di situ adalah penyembah berhala. Tetapi kita melihat lewat pembacaan firman Tuhan, Abraham tidak menyembunyikan identitasnya. Abraham tidak terpengaruh untuk kembali menyembah berhala. Abraham mendirikan mezbah, tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk menyembah Tuhan. Tujuannya Abraham mendirikan mezbah adalah untuk berdoa kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Lingkungan penyembah berhala tidak mempengaruhi iman Abraham. Mendirikan mezbah yang dilakukan oleh Abraham adalah tindakan iman dari bapa leluhur Israel dan orang-orang Israel. Ada banyak hal yang bisa menggeser nilai-nilai iman kekristenan saya dan saudara di hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar. Bagaimana dengan kita yang ada? Adakah kita tetap memiliki iman yang teguh? Lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar mengutamakan Tuhan dan memiliki iman yang teguh di hari-hari ini. Bangun mezbah, jalin dan jaga hubungan dengan Tuhan sebagai bukti kebergantungan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama saat pagi hari ini ya Tuhan. Menjadi satu kerinduan kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, tetapi kami rindu oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kami tidak tahu, kami tidak mengerti apa yang akan menimpa hidup kami, tetapi kami mempercayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang menuntun kami, Engkau Allah yang membimbing kami, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami Tuhan dengan berkat-berkat ilahi, berkati kerohanian kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan teguh berpegang pada iman percaya kami di hari-hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami akan melangkah di hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.